Di Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi Presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutarakan ini. Tapi dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut 6 persoalan dengan Prabowo. 6 persoalan itu adalah kejahatan HAM-nya di masa lalu, ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana, kedekatannya dengan kelompok-kelompok pro negara Islam dan pro khilafah, ketiadaan dukungannya pada demokrasi, serta potensi korupsi. Saya harus ingatkan, ini adalah penilaian saya yang Anda mungkin sama sekali tidak setuju. Dan bisa saja ternyata anggapan saya salah. Dan untuk itu saya membuka diri terhadap koreksi apapun yang bisa Anda berikan. Tapi here goes. Alasan kenapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Saya rasa saya tak perlu terlalu jauh mengulang lagi fakta bahwa Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk menculik belasan atau bahkan puluhan aktivis mahasiswa yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan di masa-masa krisis menuju akhir Orde Baru. Memang ada korban penculikan yang selamat dan bahkan belakangan bergabung dengan Gerindra. Tapi kan kita tidak pernah tahu apakah ada dan berapa banyak yang akhirnya tewas. Prabowo sendiri akhirnya diberhentikan Dewan Kehormatan Militer, antara lain akibat aksi penculikan tersebut. Walau tidak ada bukti yang sangat kuat, Prabowo juga diduga terlibat dalam pembantaian warga sipil ketika ia terlibat dalam operasi militer di Timor Timur. Bahkan sebuah laporan berjudul Blood on the Cross yang dibuat stasiun televisi ABC Australia, Prabowo digambarkan dengan bantuan pasukan bayaran asing membantai masyarakat sipil di Mapenduma Irian dengan berpura-pura sebagai tim Palang Merah Internasional. Buat saya dugaan kejahatan HAM semacam itu sama sekali tidak boleh dilupakan. Penghilangan nyawa dan penghilangan hak asasi manusia secara sengaja adalah kejahatan. Dan kita tentu tidak ingin punya presiden yang pernah terlibat dalam kejahatan kemanusiaan semacam itu.